Katanya sih memang sudah ada niat untuk membunuh korbannya. Jadi pas dia datang masih pingsan, langsung dimutilasi pakai gunting. Gila. Hai guys, aku Grace. Aku Fitri. Balik lagi di segmen Mirror, mistis dan horor. Hari ini kita nggak akan bahas yang soal hantu-hantuan nih Kak Fitri. Oke, kita bahasnya. Kita bahas tentang pembunuhan. Wow, serem banget ini. Ya, langsung aja. Stay with me, don't scare and shh, keep watching. Oke, jadi gini, Kak Fitri. Hari ini kita bahas kasusnya lumayan serius. Karena ini kasusnya tuh di up-nya di X. Oke, terus. Terus ada foto-fotonya. Ini kasus udah mungkin belum lama ya, belum lama kasusnya. Baru-baru tentang mutilasi Yang dilakukan oleh seseorang yang tunawisma. Tunawisma itu apa ya? Gak punya rumah. Oh, gembel. Iya, bisa dibilang begitu, bener. Oke, langsung aja ya. Aku ceritain dulu awal mulanya kali ya. Jadi, pelakunya ini bernama Sugeng. Ya, terus. Sugeng ini usia 50 tahun. Udah tua, oke. Jadi, belum lama banget, sekitar 2019. Belum lama banget dong. Belum. Ya kan, belum terlalu lama banget lah. 2019 ada satu kasus mutilasi perempuan. Mayatnya ditemukannya kan terpisah-pisah, tapi di sebuah pasar besar, Jadi posisi mutilasinya itu dibagi 6 bagian di tubuhnya. Serem banget. Jadi ada tangannya 2, iya, kaki satu nih, terus kepala 5 sama badan utuh. Nah itu dibuangnya terpisah-pisah. Sampai pas ditemuin, kenapa bisa polisi itu tahu pelakunya Sugeng? Karena ini kasusnya agak lain. Jadi si Sugeng ini tuh nato namanya, ditato di bagian tubuh yang dimutilasi, bagian tubuh korban. Nah awal mulanya ternyata Sugeng dan perempuan ini itu kayaknya kasmaran gitu loh, jatuh cinta di sebuah pasar itu karena dia tunawisma kan, jadi mungkin si ceweknya tuh sering ke pasar gitu loh Kak. Nah terus lama-lama sering bertemunya mereka tuh makin apa ya? Makin intim. Terus si Sugeng ini hasratnya makin menggebu-gebu. Betul. Jadi saking seringnya ketemu di pasar. Sehingga cerita waktu itu si cewek ini itu minta sesuatu, minta uang. Nggak tahu buat apa. Tapi kan nggak bisa dipenuhi dong sama Sugeng. Akhirnya Sugengnya bilang kalau gantinya makanan aja nih. Kasih makanan. Makanlah mereka. Abis makan mereka tuh bermesraan. Terus pindah ke lantai 2 di pasar itu. Itu tempat istirahatnya Sugeng biasanya. Dibawa ke sana. Kayaknya sih mereka memang udah sama-sama punya hasrat ya. Tapi ceweknya menolak untuk berhubungan. Jadi nggak mau sampai berhubungan badan kayak gitu. Nah, tapi kayaknya Sugeng tuh udah kepalang nafsu. Jadi dia nggak mau gitu, nggak terima. Cewek ini ngomongnya tuh sakit. Jadi nggak mau sampai kayak gitu karena dia lagi sakit. Tapi Sugeng nggak percaya dong, karena kan udah gelap mata ya kan. Akhirnya si Sugeng tuh kasarnya kayak mulai memperkosa gitu loh. Jadi kayak dia di kemaluannya. Jadi Sugeng pakai tangannya. Cicit di pasar. Iya. Dasar gembel. Iya, jadi Sugeng karena udah terlalu menggebu-gebu, gelap mata, udah terlalu nafsu, akhirnya dipaksa tuh. Akhirnya dia mulai pakai tangannya gitulah di kemaluannya sampai berdarah. Terus kan pingsan kan, ceweknya pingsan. Nah pas pingsan itu dia tuh jadi kemaluan tuh dilakban sama si Sugeng, dilakban. Terus pokoknya kasar lah gitu kan, dilakban, ditinggalin begitu aja. Sebelum dia tinggalin ditato dulu kakinya, telapak kakinya nih ada gambarnya nih, aku kasih tahu.
Aku terangin dulu nih. Nih. Tuh ditato. Sugeng. Iya, dikasih nama di telapaknya. Udah gitu nggak cuman ini tatonya. Ada juga tato bentar. Nih tato ini. Ih, serem banget. Nih, Apa tuh? ini tato. Wahyu yang ku. Nah, tulisannya ini. Ini tuh kalau kayak gini kan nggak kebaca ya, tapi dari akun cerita siksa ya di X cerita siksa itu ngomong gini, di kaki korban selain bertuliskan nama Sugeng yang tadi kita lihat, juga terdapat tulisan yakni wahyu yang kuterima dari gereja Comboran ketemu dengan Yesus dan kerabatnya. Ngomongnya kayak gitu. Terus dia nato itu di kakinya. Nanti netizen besan belakang bisa lihat tuh, kita editin videonya. Fotonya. Terus yang aneh juga nggak cuman di kaki korban, tapi dia tulis di tembok sama ada kertas yang dia tuliskan tuh. Di tembok tulisannya gini, orang ruwet lihat kalau akan menjelang mau meninggal dunia atau mati, bahasa Inggris is dead, siksaan penyakit komplikasi mati mengenaskan. Aneh kan tulisannya nggak beraturan. Nah, katanya si Sugeng ini emang suka melakukan hal-hal aneh, termasuk nulis-nulis aneh ini kan gak jelas kan. Ada satu tulisan lagi. Kan emang dia udah gila kali. Bisa jadi ya ada kelainan ya. ODGJ kalau zaman sekarang. Betul. Nah ini juga ada yang di kertas dia nulisnya gini. Pusat ruwetanmu dimanapun berada yang buat sarang ruwet-ruwetanmu semua terbukti jadi ruwetnya mayat ratusan juta mayat terbelah sama keranda yang dipikul pendosa. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Aneh kan, jadi di atas dia bilangnya dia ketemu Yesus, di bawahnya dia innalillahi gitu. Nah terus penemuan mayatnya itu nggak satu tempat. Jadi ada yang di kamar mandi, ada yang di mana. Tapi di satu pasar. Jadi abis sejak kejadian yang dia tato, kan dia tinggalin tuh. Dia tinggalin nggak ada yang tahu si Sugeng kemana. Tapi besok paginya dia balik lagi, melihat si cewek itu, melihat kondisinya. Katanya sih memang sudah ada niat untuk membunuh korbannya. Jadi pas dia datang masih pingsan, langsung dimutilasi pakai gunting. Gila. Iya, aneh banget kan, pakai gunting terus dipotong bagian jadi 6 bagian tangan. Nih ada guntingnya gunting rumput kali. Kemungkinan ya. Tapi kalau dilihat dari fotonya sih pokoknya guntingnya tajam nih ya. Bisa lihat ini penemuan kakinya. Nih. Jadi dia kakinya dibagi tuh satu-satu, tapi nggak full. Iya, nggak full. Sampai dari dengkul itu. Iya, itu dari dengkul nih ada fotonya. Terus ini bagian tubuhnya yang paling serem ya. Serem banget. Sampai ada busuk belatung gitu. Dan berarti kan dia nggak utuh kan? Dia motongnya tuh nggak utuh tangan dibuntung gitu loh. Nah, terus digambarin cewek ini seperti apa? Mungkin kayaknya nggak ada yang pernah lihat. Bukan nggak ada yang pernah lihat sih. Nggak ada yang pernah foto. Tapi ini sih digambarin sama orang sketsa perempuannya. Cantik ya. Kurang lebih seperti ini. Iya. Cuma kalau umur atau apa nggak tahu. Nah, terus yang lebih horor lagi penemuan kepalanya doang di sini. Tuh kalau nggak tahu ya itu ditaruh apa digantung, aku juga nggak begitu ngeh, tapi kelihatannya sih kayak ditaruh kayaknya ya. Ditaruh gitu ya. Ini kan? Iya, itu yang dibulatin. Nah, dari sini ini pelakunya ada rekamannya. Cuman memang suaranya nggak jelas, tapi setidaknya ada gambaran mukanya. Kak Fitri dan netizen bersama belakang tahu nih mukanya seperti ini. Serem banget. Yang lebih aneh lagi, ternyata si Sugeng mengaku dia melakukan itu atas dasar bisikan. Bisikan siapa? Nah, bisikan setan kalau orang-orang bilang. Cuman dia nulis di telapak kaki itu sih tadi bilangnya wahyu dari Tuhan kayak gitu kan. Tapi padahal ya mungkin itu ketutupan aja nggak sih Kak dari hasratnya dia yang menggebu-gebu. Iyalah, udah emang kayak ODGJ sih ya kayaknya ya. Nah, kayaknya sih bisa jadi ODGJ karena nih di postingan cerita siksa dia bilang gini, mau nambahin info terkait Sugeng itu 22 Oktober kemarin.
Jadi menurut pengakuan tetangga Sugeng dan mantan RW yang menjabat di sekitar rumahnya, Sugeng ini emang terkenal emosian dan suka melakukan hal-hal yang aneh. Contohnya, dia pernah mukul pala papanya pakai palu. Itu udah error sih. Tanpa sebab. Terus juga sebelum kasus mutilasi ini, ternyata dia pernah dipenjara karena motong lidah perempuan. Emang serem ini ya? Iya, lidah tanpa sebab juga, nggak diketahui sebabnya apa. Nah, dan Sugeng juga sempat saat itu hampir membakar rumah tetangganya. Nggak punya sebab juga. Kenapa tiba-tiba mau dibakar? Ente kenapa Sugeng? Sugeng. Aneh banget ya. Ya mungkin karena ini kali ya Kak, jadi dia nggak tunawisma, Iya. punya rumah. Harusnya dia punya rumah, kan dia tinggal sama orang Mungkin, tuanya. Mungkin betul. karena dia suka terlalu membuat keributan di wilayahnya, akhirnya mungkin dia jadi gelandangan kan. Betul. Nah, malah setelah kejadian ini keluarga itu menghilang. Karena takut Iya. diseruduk warga. Jadi udah pindah rumah, udah nggak tahu, nggak ada yang dapat kabarnya keluarganya Sugeng di mana. Tapi akhirnya sih ini kan netizen banyak yang nanya kayak dihukum berapa tahun. Infonya sih dari keputusan MA, aku bacanya jadi tahanan tetap. Iya, harus ditahan tetap. Iya. Karena kalau dia keluar lagi itu bahaya banget. Iya, bisa malu-malu, malu-malu semua orang ya. Orang mau ke pasar tiba-tiba dipalu, Iya. digunting gimana? Iya kan, serem banget ya. Menurut Kak Fitri gimana nih? Ini kan dia bilangnya dia dapat wahyu untuk memutilasi, membunuh. Nggak ada wahyu, itu hanya untuk nabi. Nggak ada, manusia itu nggak akan dapat wahyu. Betul, gak mungkin juga ya membunuh orang Iya, jadi jadi wahyu. Benar, wahyu itu untuk menyampaikan kebaikan. Iya. Bukan menyampaikan kesesatan. Iya, benar banget. Nah, menurut netizen barisan belakang gimana nih? Nanti boleh langsung tulis di komen aja nih, komentarnya gimana. Sama ada satu lagi sih, kalau ngomongin bisikan setan gitu ya, waktu kayaknya beberapa bulan lalu deh, masih tahun ini beberapa bulan lalu, Bekasi khususnya itu kan sempat dihebohkan karena ada satu klaster terjadi pembunuhan anak di sana. Anaknya ditusuk berkali-kali, ya. Dan pengakuan ibunya, dia mendengar bisikan untuk membunuh anaknya. Nah, sebenarnya kan kita tabu juga ya, maksudnya bisikan-bisikan setan tuh apa gitu kan, nggak masuk akal aja gitu, tiba-tiba ada bisikan setan kan. Menurut Kak Fitri gimana? Kayaknya sih kalau bisikan-bisikan gitu nggak ada ya, mungkin dia karena pikirannya kosong kali, apa dia lagi ada stres, jadi dia ngerasa ada bisikan nih. Kadang kalau yang pembunuhan anak itu dilakukan sama ibunya, mungkin ibunya kayak lagi stres atau depresi gitu. Kadang kan kita suka ada pikiran, aduh gue bisa nggak ya besarin anak gue nih gitu. Apa mungkin dia takut nggak bisa membesarkan anak dia sampai anaknya sukses. Akhirnya udahlah dia gelap mata, jadi dia ngerasa ada bisikan padahal tuh nggak ada. Akhirnya dia tusuk-tusuk. Apa mungkin dia lagi ngerasa tiba-tiba sendiri, ya kan, ngerasa sedih atau apa. Jadi anak tuh kadang suka jadi pelampiasan orang tuanya. Iya benar, itu jadi kayak kalau bahasa sekarang tuh baby blues. Iya, baby blues. Iya, karena sekarang kasihan juga setan ya, kalau kelakuan manusia kayak gini ya disalahin setan terus. Padahal kata gitu. setan kayak gue nggak bisikin apa-apa. Kenapa gue difitnah? Nggak ngomong apa-apa, difitnah. Ngebunuh orang salahin setan, ya kan? Bisikan-bisikan, nggak ada lah bisikan-bisikan berbuat jahat. Makanya hatinya harus bersih. Asik, bener Bu. Nah Kak Fitri, ada tambahan nih. Tadi kan kita bahas soal Sugeng, ya kan, terus soal yang ada di Bekasi, betul, yang ibu membunuh anaknya. Nah belakangan ini tuh banyak banget kasus pembunuhan yang terjadi, itu mau melibatkan mutilasi, pembunuhan, mau dari keluarganya, dari orang nggak dikenal, itu banyak banget nih belakangan ini. Betul. Salah satu tambahan kasusnya tuh kemarin nih, baru banget viral di media sosial ya, di X, di TikTok, di semua. Itu ada seorang istri lagi live nyanyi, yang lagi karaoke ya. Nyanyi, padahal nyanyi lagu rohani loh, nyanyi lagu rohani, tiba-tiba ditusuk-tusuk sama suaminya sampai berkali-kali.
betul, sampai meninggal. Cuman karena cemburu. Dan itu cemburunya nggak jelas banget kan? Cemburunya karena apa? Iya, Dan nggak ada bukti. Istrinya ngapain? Iya. Aduh, zaman sekarang nih terlalu banyak banget ya. Kayak enteng banget gitu. Iya. Nyawa manusia tuh kayak nggak ada harganya banget. Iya, Tiba-tiba kayak mainan, ya. betul. Tiba-tiba main tusuk, lagi lewat di apa. Iya. Nggak. Aduh, ada suara ngorok itu. Dakjal. Zaman sekarang tuh kayak ngilangin nyawa orang tuh gampang banget. Tiba-tiba lagi lewat dibacok, Iya. kan tiba-tiba lagi kayak live gitu main tusuk, main apa. Benar-benar. Mungkin karena zaman sekarang gue nggak ngerti deh. Mungkin dia lagi kebanyakan media sosial Iya. kali, ya kan. Ngeliat Instagram atau TikTok dan lain-lainnya, jadi dia ada rasa cemburu, wah istri gue janjian kayak begini, maksudnya main gue tusuk deh. Iya, gitu, ya kan? udah gitu kenapa ya? Maksudnya kan bisa diselesaikan aja gitu, Iya, dengan daripada harus baik-baik, menghilangkan betul. nyawa. Kalau misalkan emang udah mau berpisah bapak, kalau mau Iya. berpisah dari istrinya udah Iya, berpisah cerai aja. Iya, Jangan main ditusuk, jangan main dibunuh. betul. Iya, ngapain juga menghilangkan nyawa orang, nggak kelar juga masalahnya gitu. Akhirnya dia di penjara. Akhirnya anaknya, kalau dia punya anaknya sama siapa? Ya udah terbengkalai aja semua begitu aja. Kan, Ada juga kemarin ya Kak, itu kan tusuk-tusukan ya kan. Ada juga yang mutilasi. Tapi kali ini kan tusuk yang suami nusuk istri nggak ada bisikan setan. betul. Mutilasi juga nggak ada bisikan setan Betul. kemarin di Jakarta Utara. Pinternya pelakunya menghilangkan kepala korban supaya nggak bisa diidentifikasi. Tapi kan aneh juga, identifikasi kan nggak cuman Di kepala ada gitu. sidik jari. Iya, ya kan? ada banyak. Kenapa ya orang-orang bisa gak sepinter itu gitu? Ada masalah apa dalam hidup orang-orang zaman sekarang? Tolong kalau mau ngebunuh orang, coba berpikir lebih jauh lagi gitu. Apa resikonya, benar nggak? Betul. Kalau tuh misalkan emang itu pasangan kalian bersalah, ya udah pisahlah baik-baik. Iya, ya jangan kan? Nggak usah pakai bunuh-bunuh. Damai aja berpisah secara baik-baik ya kan. Benar. Pulangin aja ke orang tuanya nih, anak ibu selingkuh. Iya, udah. Ibu gitu, saya kembalikan anak ibu, bener nggak? Iya kan, udah lebih baik kan. Ingat ya, selesainya. orang tua itu gedein anaknya itu nggak gampang loh. Jangan main bunuh aja, ya kan? Betul banget. Gedein anaknya, ngasih makannya, biayanya mahal, sekolahin anak pun mahal, ya kan? Jangan tiba-tiba lewat dibunuh. Jangan lewat-lewat tembak atau apa, janganlah. Sekarang juga nggak terjadi cuma sama pasangan ya, sama maksudnya pria dewasa dan wanita dewasa, enggak juga. Kemarin di Harapan Indah, ya kan? Mungkin beberapa netizen barisan belakang tahu. Di Harapan Indah tiba-tiba ada anak sekolah dibacok, ditebas lagi gitu lewat, aja, kan? lagi lewat. Nah, ngomongnya salah sasaran. Itu kan jadi mau salahin siapa nih, mau gimana? Coba kepada para petinggi negara nih ya, buat anak-anak yang main tiba-tiba dia sekolah bawa celurit tolong ditangkap-tangkapin aja, benar nggak? Dikasih efek jerah ya. Karena dia berbahaya banget. Kalau misalnya emang di bawah umur, bikin aja penjara di bawah umur, ya kan? Iya, benar. Iya dong, kita masukin penjara bawah umur, ya kan? Biar mereka ada rasa bersalah lah. Kalau dia dibebasin gitu aja, dia nggak ada rasa bersalah dong. Iya. Dia juga belum tentu nyesel tuh udah bunuh seseorang. Betul. Karena ini udah bahaya banget sih. Iya, ini udah mengkhawatirkan. Harusnya ini kondisi yang apa ya, kalau emergency itu apa, darurat gitu ya. Udah darurat banget ini buat. Karena ini belakangan ini sering banget sih. Lagi anak-anak zaman sekarang kayak anak-anak kecil tuh udah gampang banget kayak tiba-tiba dia keroyokin orang. Bener. Tolong hargain nyawa orang. Iya, tolong dibantu. Ya kan, hashtagnya nambah berarti itu tadi. Hashtagnya nambah. Tolong selamatkan anak zaman sekarang. Kalau selamatkan anak gen apa sekarang? Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha. Betul. Gimana menurut netizen barisan belakang? Ada jangan percaya wahyu-wahyu yang tidak benar. Iya, jangan percaya. Harus kontrol diri. Harus punya iman. Tuh. Bambang boleh nggak? Bambang boleh. Bambang boleh. Wahyu kita blacklist. Iya. Wahyu gak boleh. Maaf Wahyu, ente berbahaya Wahyu. Iya. Lagian kalau yang Sugeng juga wahyunya dari siapa ya? Satu nyebutnya Yesus. Dari Yesus, yang satu lagi Innalillahi. Sugeng, agama ente apa Sugeng? Iya. Ya. Hidupnya nyusahin aja Sugeng.
Gimana Kak, ada pesan-pesan lagi buat netizen barisan belakang nih? Buat netizen barisan belakang, terutama perempuan, harus jaga diri. Kalau kenalan, dilihatlah bibit bobot bebetnya itu penting. Jangan bilang, aduh bibit bobot bebet tuh nggak penting. Ternyata bibit bobot bebet itu sangat amat penting. Jangan kenalan melalui media sosial yang belum kita kenal banget. Kenalan lah yang wajar-wajar aja, ya kan. Kalau misalkan emang nggak suka, udah bilang aja, maaf saya tidak suka, dengan kata-kata lembut, ya kan. Jangan sampai menyakiti. Iya, betul banget. Jangan murahan. Asik, jangan murahan. Iya, jangan murahan. Nanti kasih hashtag hashtag jangan murahan. Katakan tidak untuk seks bebas. Asik. Iya dong. Ya kan? Oke, jadi ada gerakan ya. Iya. Gerakan hashtag apa bu tadi? Jangan seks bebas. Oh, hashtag jangan seks bebas. Iya, karena itu berbahaya. Oke, kalau saat ini sih kita singkat dulu aja ya, karena cerita Sugeng ini pun singkat, padat dan jelas. Singkat, padat dan jelas. Yang tiba-tiba malu orang, tiba-tiba mutilasi, udah nggak ada cerita-cerita lainnya. Tapi kalau teman-teman netizen barisan belakang ada cerita lainnya nih, yang tragis-tragis atau yang serem-serem atau seputar bisikan-bisikan setan juga, setan, boleh langsung komen aja di bawah. Iya, DM aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Boleh banget. Ya udah, segitu dulu ya Kak Fitri. Terima kasih. Segitu Sama-sama. dulu netizen barisan belakang. Pokoknya langsung ikutin Sky Digital terus ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-temannya yang belum tahu berita ini. Jaga diri baik-baik ya netizen barisan belakang. Betul, terutama untuk kaum-kaum perempuan harus jaga diri. Oke. Thanks for watching. Dari mana tadi ya ceritanya? Itu masukin tangannya. Oh iya, oke. Begini nih. Oke, udah lanjut.